Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah menurunkan Al-Quran 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Nabi Adam diciptakan pertama dari bahan tanah yang Allah jelaskan di surat 55 surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kami telah menciptakan manusia yang berasal dari tanah liat seperti tembikar. Jadi bahan manusia itu dari tanah liat seperti tanah yang bisa dibentuk untuk membuat bata, untuk membuat genting, untuk membuat keramik, untuk membuat guci. Itu adalah bahan yang dibuat untuk menjadikan manusia. Jadi kalau manusia senang dengan bata, dengan genting, dengan keramik, dengan guci, memang itu saudara kita sebenarnya. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menjadikan bumi ini dengan segala kekayaannya untuk tempat tinggal manusia, dengan segala kebutuhannya yang mungkin tidak akan habis kalau manusia bisa menggunakannya dengan baik. Selawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang telah mengajar kita melalui para sahabatnya, para tabi'in, para guru-guru kita, sampailah kepada kedua orang tua kita, lalu kepada kita, dan kita tahu agama ini dari kedua orang tua kita. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk sharing pada hadirin bahwa manusia pada dasarnya adalah sangat pribadi sekali. Seperti Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya saudara, tidak punya paman, tidak punya kakek, tidak punya siapa-siapa. Nabi Adam dan Ibu Hawa langsung oleh Allah diciptakan dari tanah. Sehingga Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya karena memang tidak punya orang tua. Artinya di sini bahwa kita lihat bahwa manusia pada hakikatnya adalah sangat pribadi sekali. Dan jiwa manusia oleh Allah sudah disumpah bahwa setiap manusia akan bertuhan hanya kepada Allah ketika jiwa manusia belum dimasukkan ke dalam badan yang asalnya dari tanah tersebut. Hadirin yang berbahagia, manusia, kata Allah, akan datang kepada Allah nanti pada hari kiamat itu sendiri-sendiri. Allah menjelaskan di surat 19 surat Maryam dari mulai ayat 93 bahwa kata Allah seluruh manusia akan datang kepada Allah nanti pada hari kiamat hanya sebagai seorang hamba.
Dia tidak ditemani oleh siapapun. Kalau di tafsir Al-Misbah, dia tidak ditemani oleh siapapun ketika datang kepada Allah. Tidak ditemani oleh anaknya, oleh saudaranya, oleh pasangannya, oleh siapapun. Dia akan datang kepada Allah nanti hanya sebagai seorang hamba. Dan dia tidak akan mencari, tidak akan membicarakan saya keturunan raja, saya keturunan ningrat, saya keturunan orang-orang yang jenius, tidak akan. Dia akan berkata bahwa saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua manusia akan menyatakan sebagai seorang hamba. Lalu kata Allah di ayat 94-nya, Allah menjelaskan bahwa hitungan manusia dari semenjak zaman Nabi Adam nanti sampai hari kiamat datang, bahwa sampai kiamat datang seluruh manusia berapa jumlahnya itu sudah tercatat dengan rapi, tercatat dengan teliti, bahwa setiap manusia akan hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang umpamanya tidak akan kembali lagi kepada Tuhan. Semuanya akan hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada manusia mengatakan bahwa kalau sudah mati selesailah urusan, tidak akan datang lagi kepada Tuhan, Allah menjelaskan itu salah. Bahwa manusia seluruhnya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi Allah menjelaskan di surat yang sama, surat 19 ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan seluruh mereka itu akan datang nanti pada hari kiamat kepada saya, kata Allah, itu sendiri-sendiri. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang membantu, sendiri-sendiri. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah sangat pribadi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ada bapaknya, ada ibunya, ada keturunannya, tapi secara ruhani, secara nafsun, jiwa manusia sebenarnya adalah sangat pribadi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada manusia mengatakan di surat 34, surat Saba ayat 35, ada orang mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang banyak hartanya, banyak anaknya. Ini menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Sehingga kami nanti di akhirat pun tidak akan mendapatkan azab. Ini bukti bahwa kami disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah di surat yang sama ayat 37, tidak. Bahwa yang bisa membantu manusia, yang bisa menyelamatkan manusia adalah hanya iman dan amal soleh. Bukan harta yang ditinggalkan, bukan anak-anak yang banyak yang ditinggalkan, bukan. Tetapi yang bisa menolong setiap manusia adalah imannya dan amal solehnya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu ketika Allah menjelaskan di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal soleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan musyrik dalam melakukan ibadah. Ketika melakukan ibadah apapun, jangan ada syirik. Jangan ada karena siapa-siapa. Harus ikhlas. Itulah yang akan membantu kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak. Jadi semua manusia akan datang kepada Allah. Yang bisa menolong adalah imannya dan amal solehnya. Dan di dalam Al-Quran terlalu amat banyak. Allah menjelaskan kepada kita laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kebaikan
yang dia akan peroleh apa yang dia kerjakan, demikian juga keburukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia melakukan kebaikan itu untuknya, dan ketika dia melakukan keburukan juga untuknya. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi, surah 17 ayat 15. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Barang siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan hidayah Allah, itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hidayah Allah, juga untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Semua apa yang kita peroleh, kebaikan maupun keburukan, adalah hasil dari amal kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini ada manfaatnya, dan jangan bangga dengan amal siapapun, termasuk amal orang tua kita atau amal siapapun, amal ibu kita. Umpamanya ibu kita sering baca Quran, ibu kita sering tahajud, bapak kita sering banyak berderma atau sumbang ini sumbang itu. Nah, itu adalah amal untuk dirinya, amal untuk ibu kita, amal untuk bapak kita. Sedangkan kita adalah harus punya amal sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk dari Tuhan menjadi tuntunan meraih kesuksesan.